Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah Baitul Muttaqin, kita lanjutkan ngaji ayat-ayat semesta. Pada kesempatan ini kita akan bahas isu aktual, yaitu 3 awal bulan yang khusus, yakni Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Kita Rabu yang lalu 12 Februari menyaksikan bersama pengumuman yang dirilis oleh pimpinan pusat Muhammadiyah yang dibacakan oleh Bapak Dr. Sayuti, yaitu maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah yang menetapkan bahwa 1 Ramadan 1446 Hijriah itu dimulai bertepatan dengan 1 Maret 2025. Kemudian 1 Syawal 1446 Hijriah itu bertepatan dengan 31 Maret 2025, dan 1 Dzulhijjah 1446 itu bertepatan dengan 28 Mei 2025. Nah, maklumat ini tidak seperti maklumat sebelumnya yang biasanya dirilis itu paling telat, ya, paling mepet itu sekitar 3 bulan sebelum Ramadan, ya. Nah itu, tapi yang tahun ini ketika Ramadan sudah tinggal sekitar 2 pekan lah, ya. Nah itu, sehingga kemudian ya mau nggak mau ini membuat sedikit gaduh gitu, ya, karena selain terlalu mepet, sebenarnya 1446 seperti yang sudah pernah kita bahas yang lalu itu sebenarnya warga itu mendapatkan informasi yang cukup masif, ya, dari kami Majelis Tarjih dan Tajwid bahwa 1446 itu sudah menggunakan sistem baru, ya, yaitu kalender Hijriah global tunggal. Nah itu yang sudah kita sosialisasi dengan cukup masif, ya, itu. Nah, apalagi sampai 3 bulan menjelang Ramadan dan ada informasi apapun, ya baru Rabu kemarin itu dikeluarkan maklumat, ya. Nah, jadi sehingga beberapa jadwal, ya, karena kita ini kan sudah biasanya menyusun jadwal jauh hari, begitu termasuk jadwal khotib, ya, Idul Fitri itu akhirnya jadi berbeda. Nah, jadi saya hanya mencoba mereview, ya, bahwa ini Munas, ya, Munas Tarjih ke-32 di Pekalongan yang diselenggarakan 23 hingga 25 Februari tahun lalu, ya, yang merupakan ya, dalam konteks KHGT ini adalah finalisasi konsep KHGT. Nah, jadi ini Sya'ban tahun lalu, ya, karena memang
karena memang seperti direncanakan 1446 itu akan diterapkan sistem baru yaitu KHGT, sehingga dengan demikian ini masih ada waktu yang cukup katakanlah untuk mentanfiskan begitu ya. Nah, itu jadi ini momen pentingnya. Jadi ini kegiatan di Pekalongan 23-25 Februari yang lalu ya, yang secara khusus kemudian membahas KHGT, kalender hijriah global tunggal, yang merupakan amanat muktamar 2015 di Makassar dan kemudian diteguhkan lagi di Muktamar Surakarta 2022 gitu ya. Nah, jadi itu spirit meninggalkan hisab wujudul hakiki ke KHGT ya, itu 1446. Nah ini, jadi ini yang sudah tersosialisasi ya, cukup masif begitu. Nah, KHGT sendiri ya itu melalui kongres ya. Jadi kongres pada tanggal 28 hingga 30 Mei 2016 itu di Istanbul, Turki ya. Jadi ini bukan kegiatan lokal, bukan hanya kegiatan kita, tapi ini adalah kegiatan internasional itu yang diselenggarakan di Istanbul, dan ini sebenarnya adalah rentetan dari kegiatan-kegiatan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya gitu. Nah, di kegiatan ini ya itu diputuskan bahwa kriteria awal bulan itu konjungsi terjadi sebelum jam 00 waktu Greenwich ya, jadi waktu acuan. Dan pada saat maghrib di suatu tempat itu tinggi bulan 5 derajat dan elongasi itu 8 derajat. Jadi kayaknya ini yang membuat sebagian kita gitu ya, yang kemudian salah paham begitu. Karena kriteria ini itu lebih tinggi dari kriteria imkan ru'yat mabum. Mabum itu kriterianya 3 derajat tinggi hilal dan elongasi, jadi jarak antara bulan dan matahari itu 6,4. Nah, dengan tinggi ini banyak orang yang kemudian salah paham bahwa ini sudah mendekati kriteria mabum. Mabum itu Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Jadi itu kesepakatan negara ASEAN. Padahal ini imkan ru'yat dimanapun di muka bumi. Nah, nanti kita lihat bahwa karena tinggi hilal ke barat itu makin tinggi, maka 5 derajat itu pada akhirnya secara praktis itu penentuannya di pantai barat benua Amerika ya, karena makin ke barat ketinggian bulan itu makin besar, sehingga yang pertama kali katakanlah 5 derajat itu tentu di bagian barat, dan bagian barat dalam hal ini itu adalah bagian barat dari benua Amerika, baik Amerika yang utara maupun Amerika yang selatan. Ini terjadi semua pada tahun 1446 begitu. Tapi sampai tadi jam 3:30 file saya yang hitungan lengkap untuk 1446 nggak ketemu, jadi saya hanya
pembahasan akan fokus ke yang 3 bulan aja, gitu ya. Nah, jadi ini melanjutkan dari kongres di Turki yang dihadiri oleh wakil dari 60 negara yang berjumlah 127 orang. Nah, pada kongres ini terjadi kebuntuan sehingga kemudian ini merupakan keputusan fikih yang unik karena fikih dilakukan secara voting gitu ya. Nah ini di Istanbul di Turki gitu. Jadi masalah fikih tapi pada akhirnya diambil melalui voting. Nah dari 127 peserta ini kemudian hasilnya ya itu 80 peserta itu sepakat untuk menerima satu tanggal 1 di muka bumi. Nah ini yang kemudian juga diikuti oleh Muhammadiyah. Sedangkan 27 peserta itu mengendaki kalender yang 2 zona. Jadi 2 zona itu ya karena kalau bumi ini kan dibagi zona timur dan zona barat. Jadi Greenwich ke timur dan Greenwich ke barat itu. Nah, kemudian 14 suara itu absen dan 6 nggak sah ya, tidak sah. Jadi ini peta dari hasil keputusan Kongres Turki 28 hingga 30 Mei ya dalam hal penetapan kalender Hijriah global tunggal. Tuh. Nah, jadi ini dari datanya begitu. Nah, ini sekali lagi review. Jadi pada prinsipnya setiap saat permukaan bulan yang mendapatkan cahaya matahari itu selalu separuhnya, ya. Jadi hanya bagian yang menghadap matahari, separuh yang lain itu gelap. Nah, jadi, dalam peredarannya itu ada posisi ketika bulan itu berada pada satu garis bujur astronomis, ya, yang dari sini. Nah ini, ketika bulan itu berada di sini, dikatakan bahwa ini adalah posisi ijtima atau konjungsi. Nah inilah penanda siklus bulan itu berakhir dan otomatis juga berawal. Kenapa? Karena lingkaran kan, jadi ya berakhir sekaligus juga berawal atau memulai begitu ya. Nah ini jadi awal bulan itu harus melalui siklus ini, sebab kalau belum melalui siklus berarti bulannya belum berakhir. Tuh ya syarat utamanya itu. Nah jadi konjungsi ini nanti diadopsi di KHGT. Jadi itu sudah kemudian dalam posisi relatifnya itu ya bagian terang dari bulan yang dapat dilihat dari bumi itu tidak sama. Jadi ketika berada di belakang seperti ini bulan purnama, bulan penuh. Nah ini mengecil. Nah ini bulan sabit akhir bulan. Nah ini konjungsi. Nah ini bulan sabit awal bulan dan seterusnya. Nah ini jadi penampakan bulan itu menyatakan posisi relatif bulan terhadap matahari dan bumi, gitu. Tapi kita itu kan tidak pernah melihat relatifnya, kita hanya melihat fase bulannya. Nah, fase bulan, jadi penampakan yang berubah-ubah seperti ini menyatakan posisi relatifnya nih. Jadi ini kalau kita buat sudut di sini, ya. Nah ini sudut 0 begitu. Nah ini sudut ya, membesar ini 180 di sini purnama. Nah ini ya, ini menuju ke 360. Nah itu. Nah ini bisa diketahui dari penampakan
Jadi yang kita lihat dari bumi itu bagian yang ini. Ini yang kita nggak tahu. Kita tahunya, oh bulan di apa? Di atas ufuk, di barat sana, gitu. Ya. Nah, kemudian malam sudah di apa malam di atas, tapi kemudian ketika maghrib di atas, lalu malam akan ada di ufuk lagi. Gitu. Karena apa? Karena buminya berotasi. Ya, bumi berotasi, maka penampakan bulan pun juga matahari itu akan berubah, gitu. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi ini penampakan bulan yang kita lihat dari bumi. Nah, jadi garis ini, ya ini konjungsi. Nah, satu bulan itu ya ketika ini bumi di sini hingga di sini itu satu bulan, ya periode satu bulan itu. Jadi ketika posisi bulan itu berada di satu garis lagi, gitu. Nah inilah siklus satu bulan. Jadi di sini mulai, ya misalkan ini Sya'ban. Nah Sya'ban itu sekarang berada di tanggal Sya'ban 18 atau 19 gitu kan ya. Nah, Sya'ban itu di sini sekarang. Ya. Jadi di sini bulannya itu sekarang berada di sekitar sini. Nah, itu. Nah, nanti ya terus akan mendekati ini. Nah, kemudian konjungsi itu terjadi pada tanggal 29 Maret. Nah, di sini ya. Oh, ini ya konjungsi. Nah, jadi konjungsi Maret ini nanti di sini. Tuh. Yang sebelumnya konjungsi sebelum ini adalah 28 Februari. Tuh, 28 Februari konjungsi yang lalu. Nah, konjungsi berikutnya itu 29 Maret. Ya 29 Maret itu yang berikutnya. Nah itu satu siklus. Nah pada saat konjungsi itu kemudian ya ditentukan ya maghribnya kapan. Kalau maghribnya itu setelah konjungsi, pertama kalau maghrib itu sebelum konjungsi, jadi tanggal 29 itu misalkan ketika maghrib belum konjungsi, konjungsinya adalah 29 Maret tapi Isya misalkan ya. Nah, berarti ketika maghrib itu belum berakhir. Kalau belum berakhir berarti ya masih Sya'ban, begitu. Ya. Nah, tapi kalau misalnya sudah konjungsi, baru kemudian di sini ada perbedaan. Ada perbedaan. Bulan sudah berakhir, tetapi orang berbeda. Apakah berakhirnya siklus bulan itu sekaligus juga langsung bulan baru? Nah, ini yang berbeda. Ya. Dan menganggapnya gitu ya. Makanya kemudian makhluknya terlambat. Nah, itu ya. Nah, jadi ini ya. Nah, jadi ini betulnya. Nah, tinggi bulan yang saya maksud begini, pada tanggal 29 Ramadan nanti, gitu ya, maghrib. Nah, maghrib itu artinya ini. Nah, ini. Jadi matahari itu permukaan atasnya menempel. Kalau kita melihatnya di tenggelam, begitu, ke langit barat, berarti ya di air, gitu ya, permukaan atas mataharinya itu baru turun. Nah, begitu sudah apa permukaan air, nah itulah maghrib. Jadi maghrib itu secara alami gitu ya, itu ketika permukaan matahari itu nempel, kalau kita melihatnya di mana pantai, nempel ke air laut, itulah awal maghrib itu. Nah, tapi kalau menurut hisabnya Kementerian Agama diberi faktor ihtiyat, jadi faktor kehati-hatian tambah 2 menit.
Gitu. Semua jadwal awal sholat itu ditambah 2 menit. Tapi kalau dari si pas terbenamnya, yaitu dari 2 menit sebelum jadwal versi Kementerian Agama. Ya. Nah, jadi itu, nah, nah ini yang namanya bulan di bawah ufuk. Jadi piringan atasnya pun itu di bawah, ya. Nah itu, nah ini yang selama ini dipakai oleh Muhammadiyah. Wujudulillah itu piringan atasnya itu apa? Bersentuhan, ya. Sedikit nol aja itu sudah apa? Sudah wujud, gitu ya. Nah itu apa? Mestinya sih itu di sini nol itu ya. Nah ini isinya. Nah ini positif. Ini positif. Jadi perbedaan itu terjadi di sini, ya, terjadi di sini. Nah, jadi nanti akan kita lihat kasus khusus Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah tahun ini. Nah, jadi dari data ini, Bapak, Ibu, ya, kita lihat ini. Nah, di sini di 1440 ya, 1 Agustus 2019. Ya, data ini saya ambilkan jadi BMKG. Jadi di daerah Merauke sana ketika maghrib itu 2 derajat, ya. Nah, ini, nah kemudian di mana nih? Sebelum Sorong itu 2,25. Nah, maghrib di daerah ini mana nih? Ambon, Ternate mana ini? Itu 2,5. Nah, ini di Sulawesi 2,75. Di Kalimantan Selatan itu 3 derajat, ya. Nah, ini di daerah karena garis kesini ini Selat Sunda ini 3,25, ya. Nah, kemudian di sini 3,5 dan di daerah Sumatera Utara ini 3,75. Ini jadi bulan makin ke barat itu makin tinggi, gitu, ya. Nah, jadi kalau misalkan Mabim tadi itu menetapkan di sini apa 3 derajat gitu kan, ya, 3 derajat, maka yang di sini kan sudah sangat tinggi. Di Saudi pun sudah lebih tinggi lagi gitu ya. Nah itu, nah masalahnya adalah kalau misalkan ini kan 3,25 sudah, tapi misalkan 2,75 berarti kan belum. Kalau 2,75 misalkan di sini 2,75, ya. Oh, sebentar. Ini 2,75, maka otomatis diputuskan belum masuk bulan baru. Nah, sementara di daerah barat sudah tinggi, sudah masuk. Jadi akan berbeda begitu, ya, akan berbeda. Nih. Nah, ini kalau kita lihat ya secara internasional itu ini jadi makin naik, makin tinggi itu. Ya, makin tinggi. Nah, jadi di kawasan ini Amerika ini kan, ya, ini sudah ini, ya, ini 12 di sini, 11 ini kan. Nah, ini 13. Itu. Jadi artinya di daerah sini, ya, di daerah ini tadi ini sudah lebih tinggi dari 5 ini. Ya, lebih tinggi dari 5 itu. Tapi memang di sini juga sudah 6,5 begitu, ya. Nah, tapi kalau misalkan di sini 5, ya, benar, di sini 5, ya, kita lihat ini secara umum lah ya, ini kan selisihnya berapa ini, ya, 5 sampai gitu kan, ini 11 di sini berarti selisih 5, di sini selisih 6 gitu kan, 6,5. Jadi kalau misalkan di sini 5, bisa jadi di sini negatif atau 0. Jadi untuk kasus Syawal itu, ya, kita bisa mendapatkan 9. Kita bisa mendapatkan 5 di sini, tapi di Indonesia negatif. Itu untuk Syawal. Itu. Untuk Ramadan, di sini ada 5, di Indonesia 1. Masih sama dengan wujudul hilal, tapi berbeda dari
Mabim pemerintah karena kurang dari 3. Nah ini ya. Jadi itu mengapa kok berbeda begitu ya. Jadi nanti saya jelaskan isi dari maklumat itu secara lebih lengkap ya. Nah, jadi kriteria KHGT itu ya. Nah ini adalah garis tanggal internasional bujur positif 180 derajat dan bujur negatif 180 derajat. Poin pentingnya ya bahwa di sini itu tidak ada daratan. Itu mengapa? Karena pada garis ini itu selalu selisih 24 jam. Jadi kalau misalkan di sini ini kan ada negara Kiribati dan Samoa. Ya. Jadi kalau misalkan Kiribati yang sebelah sini itu sekarang dari Selasa, misalkan Selasa jam 8 pagi, maka di sebelah sini itu adalah Selasa jam 8 pagi, di sini jam 8 pagi Senin. Itu ya. Itu demikian juga dengan Samoa. Itu karena terpotong dan itu menyulitkan. Karena menyulitkan itu makanya kemudian Kiribati maupun Samoa itu menarik garis tanggalnya itu di sini menjauh di sini. Ya. Jadi baik Kiribati maupun Samoa itu menyesuaikan sistem waktunya dengan Jepang, Selandia Baru dan Australia karena mereka dalam berbisnis itu lebih sering dengan 3 negara ini dibanding dengan Amerika. Nah, kalau berbisnisnya dengan Jepang, Selandia Baru dan Amerika dan Australia, tapi selisih harinya 1 hari, ya kalendernya ikut Amerika, maka efektif bisnisnya itu cuma 4 hari. Karena ketika di sini sebentar ya, ketika di ini di Kiribati itu ketika di Selandia Baru itu ya Senin 3 hari saja. Di Kiribati maupun Samoa itu masih hari Ahad, gitu kan? Jadi nggak berbisnis. Jadi berbisnisnya mulai Senin di Kiribati dan Samoa, itu Selasa di Jepang, Selandia Baru dan Australia. Jadi bisnisnya itu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu di 3 negara Jepang, Selandia Baru, Australia itu banyak kerja kan seperti kita lah 5 hari kerja gitu. Nah, padahal itu masih Jumat kan. Nah itu. Jadi efektif bisnisnya jadi 4 hari gitu. Dan itu tentu kemudian menyulitkan karena itu kemudian diubah. Gitu ya. Nah, ini jadi pertimbangannya itu pertimbangan praktis. Sistem waktu itu. Ya, sistem waktu itu pertimbangannya praktis. Nah, ini. Nah, jadi ya kenapa kok kemudian diambil laut? Ya, indikasinya nolnya di sini gitu kan. Nah, kita kan juga begitu awal harinya di Mekah. Nah, ini tadi sebentar mundur lagi ya. Ini diambil di Mekah, dari sini diambil geser Mekah. Ya repotnya, yang sebelah timur Mekah itu Kemis, Mekahnya Jumat. Yang mau Jumatan orang Mekah itu hanya pergi ke timur, karena masih Kemis. Bebas dia nggak Jumatan, karena hari Kemis. Begitu di timur Jumat, dia juga nggak bikin Jumatan, balik lagi ke Mekah. Gitu ya. Kenapa kok dari tanggal itu tidak ditaruh di Mekah? Ada sebagian juga. Itu begitu awal hari taruh Mekah aja. Loh, kamu tahu nggak implikasinya ya awal hari taruh Mekah? Gitu loh. Maka Mekah akan terbelah menjadi 2. Atau Arab terbelah menjadi 2. Nah, maka yang mau Jumatan bisa selamanya nggak Jumatan. Nggak melanggar syariat. Karena apa? Karena dia buat lagi pergi ke timur gitu. Sebabnya sudah nggak Jumatan, gitu kan? Ya, besoknya ketika Jumat dia kembali ke Sabtu. Nggak Jumatan kan? Nah ini, kalau Jumat kan 2 kali Jumatan nggak sekitar. Ini,
Ini fakta bumi kita bulat itu begitu gitu loh implikasinya. Nah, jadi sebenarnya tidak masalah dengan mengambil bahwa garis tanggal itu di sebelah sini karena di sini sekali lagi tidak ada daratan ya. Kalau ikan ya nggak masalah mau Jumat Kamis nggak masalah cuma ya itu ikannya kan tergantung nelayanya aja kapan mau ambil ikannya nggak buru-buru Jumatan gitu kan. Nah jadi itu ya ini nolnya. Nah ini yang membelah ini yang di zona jadi yang ke timur dan ke barat itu yang penerima yang 27 orang tadi ya. Nah KDK itu satu tanggal 1 di seluruh muka bumi. Jadi dimulai dari Selandia Baru sampai ujung barat Amerika itu katakanlah ya seperti menjadi seperti kalender Masehi gitu ya. Nah ini. Nah jadi ini dalilnya ya. Dalilnya nanti di pas pengajian yang waktu cukup panjang gitu ya. Jadi kalau secara mazhab memang akhirnya kita ke Maliki dalam konteks kalender hijriah global tunggal ini gitu ya. Nah itu. Nah jadi mau nggak mau kalau kita mau bikin kalender itu harus menggunakan hisab ya. Dan kemudian transfer ru'yat itu artinya begini, yang 5 derajat tadi itu di belahan barat itu diberlakukan ke timur ya. Dan itu sebenarnya sudah ada ini dalilnya ya, dalilnya tuh ini. Jadi yang di barat diberlakukan ke timur begitu ya. Tapi ini tidak bisa diberlakukan di barat dalam artian begini. Indonesia kan Mabim itu kan 3 derajat tinggi hilal kemudian elongasinya kan 5 misalkan belum lalu kita mau maksa bulan barat padahal bulan barat juga mulai hilal kan nggak mungkin gitu ya. Jadi di Indonesia itu tinggi hilalnya kan belum memenuhi kriteria Mabim, otomatis kan belum masuk bulan baru kan ya. Misalkan dari Rajab kemarin ke Sa'ban belum masuk bulan baru. Karena apa? Misalkan ini ya, kurang dari 3, otomatis kan diputuskan belum masuk. Tapi sekali lagi, malam kan makin di barat makin tinggi bulannya. Ya, misalkan 2,7, otomatis belum masuk bulan baru karena belum kurang dari 3. Tapi di barat sudah lebih tinggi. Ya, memungkinkan tidak dilihat. Nah, di sana juga melihat kan di tangan. Gitu kan? Gitu ya. Mungkin di tangan. Yang mungkin itu ya seperti ini. Di sana melihat kemudian memaksa timur. Yang penting timur itu sudah konjungsi. Gitu loh. Jadi artinya siklus bulannya itu sudah berakhir. Hanya saja bulannya belum terlihat. Tuh. Tapi siklusnya sebenarnya sudah berakhir. Nah, ini. Jadi prinsipnya itu yang dipakai. Nah, itu. Jadi transfer ru'yat itu maksudnya begitu. Kemudian keselesaian hari dan tanggal, lalu penerimaan garis tanggal internasional. Ya, nah ini yang dimaksud tidak timur tidak boleh memaksa barat. Tapi yang memungkinkan adalah barat memaksa timur. Ya, itu. Nah ini, ya, jadi ini tidak simetri gitu, karena terkait dengan bumi bulat tadi. Ya. Nah, jadi itu ini contoh-contoh yang lalu yang sudah saya berikan ya. Jadi syaratnya itu ketika konjungsi itu dekat-dekat dengan jam 00 GMT, yang penting konjungsi itu di Selandia Baru ya, itu sebelum fajar. Itu sebelum fajar. Tapi kalau misalkan fajar Selandia Baru itu belum konjungsi, ya sudah. Ya berarti besok itu masih tanggal 30. Gitu. Ya. Tapi kalau di Selandia Baru fajar itu belum konjungsi, maka dicari
tinggi hilal di belakang sini, sini, ya. Nah ini ada di sini, itu. Nah iya di sini, ya. Ini teman-teman alumni apa IMM ITS juga sudah ya pelatihan bahwa yang lalu, jadi sudah bisa menentukan juga mencari untuk ya mencari daerah yang apakah ada yang hilalnya di di tempat-tempat ini yang sudah lebih dari 5 derajat dan elongasi di atas 8 derajat gitu. Jadi itu sudah bisa ditentukan ya, bisa ditentukan itu. Softwarenya juga sudah ada, softwarenya bikin juga bukan orang Islam ya, jadi itu sudah dipakai oleh dunia astronomi internasional gitu ya. Jadi itu ya. Nah kemudian, nah ini yang dimaksud dengan ini yang tinggi hilal itu nih, ini tinggi diukurnya dari ufuk. Nah ini tinggi 5 derajat misalkan ini. Sedangkan elongasi itu ukuran dari sini, ini. Ya ini tinggi. Nah elongasi itu ini. Nah ini elongasi. Jadi bulan, matahari ini bulan. Ini elongasi. Nah KHJT tingginya 5 derajat, elongasinya 8 derajat. Itu minimum. Sedangkan Menteri Agama Mabim, Menteri Agama BIM, Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, ya Mabims itu. Nah tingginya 3 derajat, elongasinya 6,4. Jadi sekali lagi kriteria KHJT itu lebih besar, sehingga kemudian dari situ saya melihat sebagian orang salah paham, kalau lebih besar berarti kita akan sama atau mendahului imkan rukyat, ya kan gitu persepsi kita. Tapi ingat, kriteria Mabim itu kalau Indonesia, untuk orang Indonesia di Indonesia ya ujung barat Aceh berarti gitu kan. Sementara Mabim itu dimanapun di muka bumi. Nah karena faktanya makin ke barat makin tinggi, berarti yang berpotensi untuk tinggi terlebih dulu itu adalah bagian barat dari Amerika. Nah itu ya. Jadi mengacu pada sistem zona waktu tadi. Nah jadi ini ya. Nah jadi kita mempunyai sekarang ini ya KHJT. Sebelum KHJT kita mempunyai versi pemerintah Mabim yang merah ya. Kemudian wujudul hilal. Nah dan sekarang sistem KHJT, kalender hijriah global tunggal. Nah ada tiga kemungkinan yang terjadi. Yang pertama sama. Nah ini terjadi pada Ramadan 1446. Itu sama. Ya, 1 Maret 2025. Jadi kriteria Mabim, kriteria wujudul hilal, kriteria KHJT itu menghasilkan amal Ramadan yang sama. Itu. Nah, kalau berbeda, maka ada 2 tipe perbedaan. Yang pertama ini jadi KHJT dan wujudul hilal itu bareng, tetapi berbeda dengan Mabim. Nah ini nanti terjadi ketika Dzulhijjah. Itu. Karena ketika Dzulhijjah itu ya 29 dahnya itu tinggi hilalnya 1 derajat. 1 derajat. Sehingga wujudul hilal masuk tanggal baru. Mabim belum.
Itu ya. Nah, kalau di sini saja 1 derajat, maka di Amerika pasti tinggi gitu ya. Itu loh. Itu ya. Jadi bareng wujudul hilal dan KHGT itu sama. Jadi seandainya Muhammadiyah pakai KHGT sekalipun, maka 1 Dzulhijjahnya adalah 28 Mei. Sehingga kemudian tinggal ngitung 10 Dzulhijjahnya ya. Mei kan 31 hari. Berarti Dzulhijjahnya ada 10 Dzulhijjahnya adalah 6 Juni kan gitu. Ya, 28, 28, 29, 30, 31. Ya. Jadi yang harus 6 Juni. Itu baru kayak apa? Seandainya pakai KHGT pun Dzulhijjah versi Muhammadiyah itu adalah 6 Juni. Gitu. Nah, kemudian itu tipenya yang begini. Jadi yang KHGT mendahului baik hilal maupun mabun. Nah ini. Nah ini soal Idul Fitri. Itu ya. Nah ini. Nah, mengapa maklumat kemarin tuh sedikit menimbulkan kegaduhan? Karena warga secara umum sudah mendapatkan sosialisasi KHGT yang menyebutkan bahwa 1 Syawal itu adalah 30 Maret. Nah, gitu loh. 30 Maret. Itu. Ya. Itu yang sudah kita sosialisasi sejak tahun yang lalu. Ya, sejak apa Munas itu kan jadi pengumuman itu disebutkan bahwa 1446 itu Muhammadiyah berangkat dari Wujudulillah yang ada itu. Nah, gitu kan? Gitu. Ya. Nah, ini kan ada waktu sekitar 5-6 bulan. Jadi itu untuk mengkonfirmasikan. Budaya dikonfirmasikan. Ya. Tapi juga tidak ada penundaan. Nah, gitu kan? Jadi penundaan. Sementara Majelis Takbir yang mendapatkan mandat Indo itu ya terus sosialisasi kan gitu. Gitu. Ya sosialisasi. Tuh, karena nggak ada penundaan. Dan secara informal itu sudah diputuskan gitu loh. Sudah, jadi saya sampai Januari kemarin ketika apa namanya, kan saya tahu kaidah organisasi. Itu tidak tanda tangan gitu loh. Hitam putih. Nah, itu. Tapi teman-teman mengatakan, sudah dikeluarkan, tinggal larangan. Yang mana belum? Saya mau mengatakan belum. Saya belum memastikan sudah juga gitu kan. Ya. Nah, sementara saya termasuk orang yang merumuskan KHGT. Bertanggung jawab terhadap KHGT gitu kan. Nah, itu ya. Apalagi sampai 3 bulan menjelang Ramadan yang biasa disebut luar maklumat belum. Ya, kita kan makin yakin gitu kan. Nah, tapi di terakhir kemarin Rabu di umumkan, ya diumumkan bahwa ya seperti yang tadi ya. Jadi poinnya sekali lagi hanya berbeda di Syawal. Untuk awal Ramadan dan awal Dzulhijjah itu sama ya, KHGT dan Wujudul Hilal gitu. Hanya berbeda di Syawal. Kalau versi KHGT ya Ramadan itu Syawal itu 30 Maret. Karena memang kita sudah mendapatkan di belahan barat sana itu yang tingginya 5 derajat gitu ya. Tetapi di Indonesia itu masih minus. Nah, gitu. Masih minus. Itu. Ya, masih minus. Jadi belum wujud. Belum wujud. Itu.
sehingga berbeda. Nah, itu. Jadi itu ya terkait dengan perbedaan. Jadi pada 3 bulan khusus di 1446 ini karakteristik dari KHJT di judul wilayah dan tingkat rukyat Nabi itu muncul semua. Ada ketiganya sama, yaitu untuk awal Ramadan, ya. Kemudian dan KHJT sama, tetapi berbeda dengan Nabi atau pemerintah itu Zulhijjah. Lalu ada KHJT berbeda dari WH dan Nabi atau pemerintah, yaitu Syawal. Nah, jadi yang untuk memahami sistem itu. Tapi poinnya, kalau berbeda, maka KHJT selalu yang paling awal memulainya. Nah, masalahnya apakah kemudian akan sama dengan KHJT atau tidak? Itu ya. Nah, jadi itu kenapa kok kemudian maklumat yang kita terima sepekan yang lalu itu ada perbedaan. Jadi mudah-mudahan ini jelas begitu ya. Penjelasan saya ini kalau kemudian ya karena mau nggak mau saya ini kan ketiban sampur ya, itu ditanya sana kenapa begini. Nah, jadi poinnya seperti itu ya. Jadi nanti Bapak kalau ada yang tanya juga bisa ya membantu menjelaskan gitu ya, Dok. Jadi nah itu ya tentang KHJT, wujudul hilal dan imkanur ru'yat Mabun ya khususnya di tahun 1446 Hijriah ini. Nah, di maklumat itu juga disebutkan bahwa KHJT baru akan diberlakukan 1447. Nah, ini Sya'ban ya, ada waktu 5 bulan, apakah dalam waktu 5 bulan nanti ditanfidkan? Kalau nggak ditanfidkan ya udah, gitu ya. Kita juga nggak akan sosialisasi bahwa 1447 sudah menggunakan KHJT. Nanti kasusnya serupa lagi kan, kita juga sosialisasi versi KHJT, kemudian sudah berlangsung, lalu ada maklumat ternyata masih pakai WH lagi kan gitu ya. Demikian mudah-mudahan jelas dengan maklumat ya, dengan maklumat yang dikeluarkan oleh PT Rabu 12 Februari yang lalu ya tentang bulan-bulan khusus di tahun 1446. Fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.